Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qalbi bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsik. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wan naf'a wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad da'a ila al huda wad dalala ala al khair wa ibtigha wajhillah wa mardadihi wa qurbi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih ditaruh di dalam lingkungan rahmat, ma'unah serta taufiknya, sehingga kita ditakdirkan untuk melangkahkan kaki kita menuju majelis yang penuh barokah ini. Kenapa saya katakan majelis yang penuh barokah? Karena Nabi Muhammad SAW pernah berkata, huduru majlisi ilmin afdalu min an tusalliya alfa rak'ah wa ta'uda alfa marid wa tusayyi'a alfa janazatin. Jadi hadir di majlis ilmu itu pahalanya lebih baik, lebih bagus, lebih besar daripada kalian sholat 1000 rakaat. Coba bayangno, sholat 1000 rakaat koyo opo? Butuh pirang waktu, pirang dino. Kita sholat tarawih aja nyari sing ceput, nyari sing ngebut. Nah iki pahalane hadir majelis lebih afdol, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Kemudian ditambah mana? Lebih baik daripada nyambangi 1000 orang sakit. Lek nyambangi 1000 orang sakit iki kira-kira entek pirang rumah sakit. 1000 orang sakit niki pahalane hadir majelis iki lebih apik daripada menghadiri atau nyambangi uang sing loro 1000. Dan ditambah lagi lebih baik dari tusayyi'a alfa janazatin. Lebih baik dari mengkubur 1000 jenazah. Ya sampai kemeng dalek 1000 jenazah dikubur. Nah, ini jadi alhamdulillah kita masih dapat ditakdirkan sama Allah untuk melangkahkan kaki kita agar bisa belajar ilmu agama. Kata Nabi tadi, hadir majelis ilmu itu lebih afdal, lebih baik, lebih besar pahalanya daripada kamu sholat 1000 rakaat, menyambangi 1000 orang sakit dan mengkubur 1000 jenazah. Jadi untuk kali ini saya hendak membacakan kitab Wasiyatul Mustafa, yaitu wasiatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Wasiatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali ini adalah di antara 4 sahabat Nabi yang paling dekat. Sahabat yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib selain sahabat Rasulullah, beliau juga ponakan Rasulullah, dan beliau juga menantu dari Rasulullah yang mengawini Sayyidah Fatimah Az-Zahra, sehingga turunlah anak yang bernama Hasan dan Husain. Nah, karena saking dekatnya Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Ali, akhirnya sampai Nabi Muhammad ini sering berwasiat kepada Sayyidina Ali. Nabi Muhammad sering berwasiat kepada Sayyidina Ali sampai-sampai wasiatnya dijadikan kitab, namanya Wasiyatul Mustafa lil Imam Ali karramallahu wajhah. Nah, jadi selama nanti pembacaan kitab ini haraplah didengarkan, dan nanti setelah pulang mungkin bisa kita amalkan.
Karena di dalam kitab Ta'limul Muta'allim diterangkan al-ilmu bila amal kasyajar bila tamar. Kalau ada ilmu tapi tidak ada amal, kita cuma punya ilmunya tapi tidak kita amalkan, maka bagaikan pohon tak berbuah. Wah, bagaimana kalau pohon tak berbuah? Tidak indah, tak bisa kita nikmati. Maka dari itu setelah nanti pulang dari majelis ini, mari kita amalkan apa yang sudah nanti dibaca. Jangan karena nanti wah sing maca arek cilik ayo wis ndak usah diamalno. Jangan. Utawa engko pas sampean dipikir, "Wah iki lek sing nyumuti mercon biyen di omaku." Tetap ya, nanti kita amalkan bersama. Karena kita harus punya prinsip undur makila wala tandur man qala. Lihatlah apa yang diucapkannya, jangan lihat siapa yang mengucapkannya. Mari kita bersama membaca kitab ini. Sedikit nanti saya terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa ba'du fa hadhihi wasiyatul Mustafa alaihi salatu wassalam li Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Tenang, nanti ada translate-nya, ada terjemahannya. Wasiat ini adalah wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad berkata, ini Ali yang berkata, Sayyidina Ali berkata, da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggilku, fa khalautu ma'ahu fi manzilihi. Maka setelah itu aku berdiam diri bersama Rasulullah di dalamnya, di dalam rumahnya. Faqala li, kemudian Nabi berkata kepadaku, ya Ali, he Ali, anta minni bi manzilati Harun wa Musa, ghaira annahu la nabiyya ba'di. Kamu itu sama aku itu kayak Nabi Harun dengan Nabi Musa. Iki saking cedeke. Jadi saking dekatnya Nabi Muhammad sama Sayyidina Ali sampai digambarkan kayak dekatnya Nabiullah Harun dan Nabi Musa alaihissalam. Akan tetapi setelahku itu cuma tidak ada Nabi lagi setelahku. Inni usikal yaum, hari ini aku memberimu wasiat. Biwasiyatin in anta hafidtaha ishtahamidan wa mutasyahidan. Jadi Nabi Muhammad SAW berwasiat, jika kau menjaga wasiat ini, kamu akan hidup dalam keadaan bahagia, kamu akan hidup dalam keadaan senang, wa mutasyahidan, nanti akan mati dalam keadaan syahid. Wa ba'atsakallahu yaumal qiyamati faqihan aliman, dan nanti di hari kiamat kamu akan menjadi orang yang faqih dan alim. Ya Ali, napa wasiate Kanjeng Nabi dan Sayyidina Ali? Wasiatnya man akalal halala safa dinuhu wa raqqa qalbuhu wa lam yakun li da'wati hijab. Barang siapa yang memakan makanan yang halal, maka akan bersih agamanya, akan jernih agamanya. Wa raqqa qalbuhu, dan hatinya ini akan lembut. Sehingga kalau sudah hatinya lembut, orang menasihati diterima. Orang mengasih tahu seperti ini diterima. Ini. Kemudian walam yakun li da'wati hijab. Dan nanti kalau orang ini sudah berdoa, kalau kamu berdoa, maka doa kamu pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Syaratnya harus makan makanan yang halal. Kemudian man akala subhat, barang siapa yang makan makanan yang subhat, istabaha alaihi dinuhu wa adlama qalbuhu, maka akan ragu-ragu agamanya, akan mang-mang agamanya. Nopo mang-mang itu ragu, iya, ragu. Jadi terhadap agama ini akan ragu kalau kita makan makanan yang syubhat. Nopo niku syubhat? Syubhat itu adalah sesuatu yang masih samar-samar, ndak halal ya ndak haram, ndak ketemu. Contohnya sampean kok pas di ngarep ana roti, wah iki lek dibuak ya eman. Iki sapa sing duwe? Dicukuk ae ya men. Nah, ini hati-hati. Ini adalah makanan yang syubhat, ndak temu tak ane sapa. Engko tua sampean cukuk wonge teko ae iki sing bahaya. Ya, ini makanan syubhat. Kalau orang yang makan makanan syubhat, maka akan ragu agamanya dan hatinya akan petang. Peteng atine. Lek wis peteng dikandani wong ndak manut. Dikandani ngene, wih salat rek, salat. Waduh, gak iso aku. Wayahku kudu salat iki jan. Ndak iso dikandani kalau memang sudah peteng atine. Waman akalal harama, dan orang kalau makan makanan yang haram, ini bukan cuma makan tok, makan makanan haram, minum minuman haram. Maka bagaimana? Maka akan mata qalbuhu,
akan mati hatinya dan agamanya akan enteng, ya. Dan kemudian imannya akan lemah. Kalau orang sudah makan makanan yang haram, imannya lemah wisan. Waspayae poso-posoan panas-panas ya, koncoe teko. Wis ayo moke lah. Aduh guys. Seperti iki enak-enak. Asyuh aku poso saiki. Tak bayarno wis ayo. Nah iki. Ini kalau imannya sudah lemah karena tadi sebabnya dia makan makanan haram, maka seperti itu akan lemah imannya. Wa hajaballahu da'watahu wa qallat ibadatuhu. Dan doa dia kalau sudah makan makanan haram, doanya tidak diterima sama Allah. Iki. Hati-hati lah wis dongoe gak diterima piye. Doanya gak diterima sama Allah wa qallat ibadatuhu, dan kita akan sedikit melakukan ibadah. Ini kalau berarti kalau nemu orang, kalau misalnya sampean nemu wong, waduh iki gak salat. Paling makanan haram iki, makan haram. Ojo koyo ngono. Ini jadi saya membacakan kitab ini tujuannya untuk introspeksi diri sendiri, bukan untuk menyalahkan orang lain. Karena Kiai Nawawi pernah dawuh, husnudzon itu lebih baik walaupun aslinya salah, dan suudzon iku elek walaupun suudzone kuwi mang bener. Nah iki. Jadi ojo pas polane sampean mari ngaji ten mriki, engko pas metu ana wong gak wah iki makanane makanan haram iki, ojo. Iki suudzon jenenge ya. Suudzon namanya, jangan sampai suudzon. Jadi tadi itu kalau kita makan haram akan lemah iman kita. Apa sih makan makanan haram itu? Di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3 diterangkan, hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natiha wa ma akala as-sabu illa ma dakaitum wa ma dhubiha 'alan nusub. Di dalam surat Al-Maidah diterangkan haram bagi kalian apa itu? Al-maitah, bangkai. Sampeyan nemu pitik di tengah dalan wis mati, ati sampeyan goreng ojo. Ini haram karena namanya bangkai. Waddam, dan darah. Walahmal khinzir, dan babi. Wa ma uhilla li ghairillah, dan hewan yang disembelih tapi bukan atas nama Allah. Kita sebelum menyembelih tidak nyebut nama Allah. Jadi hati-hati, kita nyembelih pitik, nyembelih sapi, kambing dan lain-lainnya, pokok ojo kucing. Ya, kita nyembelih kita harus bismillahirrahmanirrahim. Kita sebut nama Allah terlebih dahulu. Dan kemudian wal munkhaniqah, hewan yang tercekik. Lek sampean mau berkurban hewannya jadi cekik. Ya, karena nanti jadinya kalau sudah mati jadinya jadi bangkai juga. Apa sih bangkai? Bangkai itu adalah hewan yang disembelih tapi tidak secara syariat Allah. Nyembelih awur-awuran. Nah niku. Wal mauqudatu, dan hewan yang dipukuli. Mati-matine hewan dikepuki ya, dipentungi wis sampean ojo. Wis biasa ae, golek sing normal ae. Kemudian wal mutaraddiyatu, atau hewan yang jatuh tekok masjid lantai dukur langsung menisor ngeplek mati. Nah iki bangkai juga. Wan natihatu, atau yang hewan yang ditanduk. Oh, iki ana kambing terus buri ana banteng diserunduk ae. Mati. Jadi bangkai juga, haram juga. Wa ma akala syabu'u, dan juga hewan yang diterkam binatang buas. Ada hewan kambing, ada binatang buas, ada singa, diterkam dia, kemudian mati. Jangan dimakan, jangan disembelih, haram. Illa ma dzakaitum, kecuali kalau memang tadi hewan-hewan ya, nemu hewan wis ate mati iku samian sembelihke. Nah, sembelih secara biasa. Maka nanti boleh kita makan. Ya. Lek babi beda lain mana? Ya. Kayak tadi misalnya kita ada kambing kemudian kita lihat kambing itu diterkam oleh singa misalnya. Dia ono singa di kene dano. Ya wis contoh ae, anggap ono singa diterkam sama singa, kemudian sekarat. Lah sebelum mati sampean sembelih dulu. Maka ini boleh sampean
makan nantinya. Sampean masak ke ojo langsung dimakan. Ya. Tapi kalau tadi itu langsung mati, habis jatuh dari atas, tiba menisor langsung mati, ojo disembelih. Itu bangkai dan hukum dimakannya nanti menjadi haram. Selanjutnya, tadi dari mana? Jadi orang yang makan makanan haram maka imannya akan lemah dan doanya tidak akan diterima serta ibadahnya sedikit. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda di dalam kitab Arba'in Nawawi, di dalam hadis ke-10 beliau mengatakan, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safara asy'ata akbara yamuddu yadayhi ila samai ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lahu." Nah, iki mek nggut-nggutan ndak paham. Jadi pas Nabi setelah menerangkan tentang makanan-makanan yang harus dimakan, Nabi terus bercerita. Nabi bercerita bahwasanya dulu ada seseorang lelaki yang mana orang lelaki tersebut sedang melakukan perjalanan yang jauh, sedang musafir, berperjalanan yang jauh, asy'atha akbar. Ini saking paling jauhnya ya, sampai rambutnya itu banyak debunya. Kan memang dulu di zaman gurun pasir, kalau di Mesir banyak pasir. Sampai ini rambut banyak debunya, krewul ndak karu-karuan. Dia itu yamuddu yadaihi ila sama. Dia berdoa kepada Allah, mengangkat tangannya, ya Allah, dungo. Tapi kata Nabi, mat'amu haram, makanannya yang dia makan haram. Kemudian minumannya minuman haram. Dan pakaian yang dia pakai ketika itu juga pakaian yang haram. Semua pokoknya itu haram. Apa kata Nabi? Fa anna yustajabu lahu. Mau diterima kayak apa kalau kayak gitu? Semuanya haram kok mau diterima? Ora iso lah. Ya, jadi makanya kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati terhadap makanan-makanan haram. Kita harus jaga makanan-makanan kita. Ojo pas pola, wah iki kayak tok pilih-pilih makanan. Memang harus kita pilih-pilih makanan. Kita harus pilih yang baik-baik. Kemudian ada juga cerita dari Yazid Al-Bustami. Namanya Yazid Al-Bustami. Jadi Yazid Al-Bustami itu sudah melakukan beribu-ribu ibadah, tapi dia tidak pernah merasakan kenikmatan ibadah satupun. Wis ewu-ewuan ibadah tapi tidak merasakan nikmatnya ibadah. Akhirnya takok nang ibuke. Bu, ibu, sik talah, aku iki wis beribu-ribu melakukan ibadah, tapi kok ya apa ya rasane? Ndak nikmat aku melakukan ibadah, ndak ono hasile koyoke. Lalu apa? Sik, Bu, coba sampean pikir-pikir maneh, sampean tahu mangan apa? Akhirnya dipikir-pikir ibu, suwe no. Mari ngono iku eling ibuke. Oh iya nak, biyen niku aku tahu munggah loteng. Jadi ini griyane niku berloteng ya. Kemudian aku biyen niku tahu neng loteng. Lah pas aku jemur awak dek kono, aku kok ketok wong iki sedang menjemur adonan makanan. Ono tonggoku sing jemur adonan makanan. Iki kok koyo enak, aku pas luwe salah. Akhirnya tak cuwil titik ae. Nah, titik men mek titik tak cuwil iku. Tak mangan enak dadakno rasane. Terus mari ngono iku langsung, waduh ya iki Bu sing garai aku sudah melakukan beribu-ribu ibadah tapi tidak diterima-terima sama sampean. Iki penyebabnya. Wis Bu, lek ngono sampean saiki sing duwe jajan iku mang sampean goleki. Waduh wis pindah omah garai. Gak apa-apa sampean goleki. Akhirnya dicari sampai ketemu, akhirnya minta maaf, cerita. Wis gak apa-apa Bu, gak apa-apa. Cari di sing duwe mah mang. Gak apa-apa wis, gak apa-apa. Iki lho aku wis gawe maneh kok akeh iki lek sampean nate pangan. Wis Bu, aku mek rene dijaluk sepuro. Nah, sejak itu pula akhirnya sing jenenge Yazid Al-Bustami iki mang melakukan ibadah dengan cara yang nikmat. Langsung merasakan kenikmatan dalam melakukan ibadah. Ini saking pentingnya makanan. Jadi makanan itu harus dijaga. Bukan cuma makanan, minuman juga. Jangan sampai kita minum minuman keras, kita mabuk-mabukan, kita makan makanan yang membahayakan. Ayolah, yang sampai sekarang masih ya seringlah bermaksiat kepada Allah, mari kita bertobat.
Wah, aku entek wakil lho bir iku. Ya ndak apa-apa. Ya, karena Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakan kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas. Maksudnya melampaui batas berarti dia sudah melakukan banyak dosa sehingga tak terhitung lagi. Apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah katanya. Teruslah bertaubat. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Karena sejatinya Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Oleh karena itu yang masih belum bertobat, mari kita bertobat. Ayo yang sudah bertobat lah kok lugur maneh, maksiat maneh, tetap bertobat ya. Karena tidak ada kata-kata Allah itu bosen ngampuni hambane ndak ono. Sing ono iku kadang hambane sing bosen minta maaf bertobat kepada Allah. Wis bulan baleni aku sebulan balani tobat tapi yo maksiat ae. Weh lah kesel aku menisan ae tak maksiat ke aku. Lho ya aja ngono. Engko lek sampean mati pas tepak maksiat piye? Ya. Maka dari itu setelah kita maksiat kita tobat lagi, maksiat tobat lagi. Karena ada cerita juga seperti ini. Ini cerita saya dapatkan dari Al Habib Taufik Pasuruan. Jadi ada dua bersaudara, rumahnya niki tingkat. Rumahnya tingkat. Sing situ ono dek isor, sing situ ono dek dukur. Lah sing dek isor iki penggaweane ibadah terus mulai balik sampai sak niki misalnya ya sampai ate mati niku terus ibadah terus. Sedangkan sing iku mau sing dulur iku mau sing ana ndek dukur maksiat terus. Delokane maksiat, rungonane maksiat, penggaweane maksiat, wis sembarang ana ndek dukur iku. Disko-diskoan wis sembarang ana. Terus suatu saat mereka berdua iki lah kok punya pikiran. Sing arek sing soleh iku mang pikirane ngene. Sik. Aku iki wis mulai biyen ibadah terus. Mosok ate ibadah terus rek. Wah. Sewengi iki tok lah aku melok adikku lah. Sewengi iki tok aku melok adikku jarene. Terus sing nakal kuwi mau ya duwe punya pikiran juga. Sik. Aku kok bendino maksiat tok ayo. Coba lah aku sepisan melok masku ibadah ngono kan. Akhirnya suatu ketika iki mang langsung sing ndek dhuwur menisor, sing ndek isor menduwur. Omong-omongan, loh, sampean apa kok dek gini? Iya, aku te menduwur jare. Loh, sampean apa kok mrene? Iya, aku te menisor. Loh, kok ngono? Langsung sekete omahe ku mang langsung rubuh, globyak. Mati kabeh. Mati kabeh. Akhirnya sing mang iku mau orang yang selalu melakukan maksiat akhirnya masuk surga dan sing iku mau sing senengane melakukan ibadah tok itu masuk neraka. Cuma gara-gara niat elek iku mau. Maka nih gak ketemu. Di dalam kitab Al-Hikam diterangkan janganlah kita sampai melakukan atau punya angan-angan untuk melakukan maksiat. Karena gak ketemu. Kita itu mati wedi pas maksiat ini ku mau. Nah, makanya kalau memang sudah terlanjur ya setelah itu cepet-cepetlah bertaubat ya. Mandi, kemudian kita wudhu dulu. Salat taubat 2 rakaat. Kita mohon kepada Allah agar kita diampuni. Tapi insya Allah nanti oleh Allah semua. Kalau orang yang bertaubat Allah akan mengampuninya. Karena Allahu Tawwabur Rahim. Allah menerima taubat. Semoga taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiatnya Nabi Muhammad SAW yang selanjutnya, ya Ali, he Ali, idza ghadiballahu ala ahadin razaqahullahu malan haraman. Jikalau Allah sudah marah kepada satu hambanya, maka Allah akan memberikannya rezeki berupa rezeki yang haram. Kalau Allah sudah marah sama hambanya, maka Allah nanti akan memberikan rezeki yang haram. Maka dari itu, jangan sampai kita membuat Allah marah dengan cara ya tadi, kita makan makanan yang halal. Salat-salat kita tetap dilakukan, puasa kita tetap dilakukan. Karena nanti kalau Allah sudah marah kepada kita, nanti Allah akan memberikan kita berupa rezeki yang haram.
Dengan cara kita nanti dijerumuskan sama Allah, dikirimi setan ben kerja ngene sing ngarong, ben jambret, ben koyo ngene, ben koyo ngene. Ya itu, kalau Allah sudah marah maka terjadinya seperti itu. Fa idza ishtadda ghadabuhu alaihi, jika Allah nanti sudah makin marah, marahnya sampai menggebu-gebu sama orang yang tadi ini, orang satu ini, maka wakkala bihi syaitana yubariku lahu fihi. Maka Allah akan menyuruh syaitan untuk kerjasama dengannya. Setan iku lho, iku mang aku wis pegel ning wis kancanono iku kancanono. Wa yashabuhu, dan nanti orang ini akan ditemani oleh setan. Allah yang menyuruh. Wa yasghuluhu bid-dunya 'anid-din, dan nanti setan ini akan menyibukkan orang tadi yang itu yang sudah Allah marah kepadanya. Nanti setan akan menjerumuskan dia, akan menyibukkan dia kepada dunia sehingga dia lupa kepada agamanya. Ayo ojo sampai gawe Gusti Allah duka. Nah, niki. Makanya di sini kalau sampai Allah sangat marah banget, maka nanti akan dikirimi setan kita. Nanti dikancani. Kemudian wa yusahhilu lahu umura dunyahu. Dan ketika Allah sangat marah, nanti setan ini akan memudahkan dia dalam urusan dunianya. Jangan bangga kita urusan dunia itu, wah wis iki wis oke, ojo bangga ke. Karena kadang kita ketika sudah bahagia kita lupa terhadap Allah. Bahagialah kita ketika kita mendapatkan cobaan dari Allah. Mungkin cobaan itu timbul dari sebuah dosa kita. Ketika kita sudah melakukan dosa, maka Allah ganti dengan sebuah cobaan. Ketika kita sudah tertimpa oleh musibah, maka dari situ kita mau berminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mau doa kepada Allah Subhanahu wa taala, nangis kita. Ya Allah, aku kok dikei musibah kok ngene ya Allah. Akhirnya kita mau berdoa kepada Allah. Ketika kita sudah mau berdoa kepada Allah, kita sudah mau berduaan dengan Allah, kita sudah mau curhat kepada Allah, Allah mengabulkan doa kita, maka enak kita. Itu gara-gara cobaan. Tapi coba kalau kita itu sudah enak urusan dunia nih, kadang lali wesan. Kalau kita sudah enak-enak urusan dunia, urusan duwe wis enak wis lali. Tapi coba kayak musim sekarang ini, musim di mana sulit mencari uang, ya gara-gara corona ini, megelinya nih. Ya. Coba saiki, wong-wong donga kabeh. Ya Allah, hilangno corona iki, hilangno. Kayak ngono kan? Ya Allah, cepet hilangkan. Gara-gara apa? Ya gara-gara musibah. Coba kalau Anda sudah enak, hidup tenang, enggak akan. Ya. Sedikit kita ingat sama Allah. Paling ingat ya mek salat 5 waktu. Iku elek khusyuk. Kadang sik mikiri utang gitu. Ya. Jadi makanya jangan sampai kita membuat Allah marah dengan cara kita melakukan maksiat-maksiatnya, dengan cara kita melanggar peraturan-peraturannya. Wa yaqulullahu ghafurur rahim. Kemudian setan langsung bisik-bisiki. Karena mang wis ngancani ya, sudah menemani dia untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan keburukan, untuk mencari perkara yang haram. Akhirnya setan bisiki, Allah Ghafurur Rahim, Allah itu maha penyayang lagi maha pengampun. Tenang aja, tenang. Wah, iki akhirnya pas langsung weh, oh iya sih Allah maha pengampun lagi maha penyayang, budal. Wah langsung, ini bahaya ini. Ya kalau sudah dapat bisikannya setan ini bahaya. Kita mau melakukan apa gitu, karena Allah sudah marah kepada kita. Ono kanca bisik-bisiki. Nah iki setan iki. Ayolah rono. Wis lah ayo ning DJ akeh wedoke dik kono ndak apa-apa ayo. Waduh wis lah ndak usah wis. Kancane langsung ngomong, aku wis sing bayar. Ayo wis ayo. Tenang ae. Allah kan Ghafurun Rahim jarene. Allah kan Maha Pengampun lagi Penyayang. Nah, mari ini teko kono baru tobat kita ya. Ya wis oke, tobat mari ini yo lek teko kono. Teko kono ternyata kebakaran ke, mati dime. Nah, ini. Makanya saya katakan tadi, jangan sampai terlintas di hati kita untuk melakukan satu kemaksiatan. Karena kita tidak tahu kapan mati kita. Karena tidak tahu kapan akhir hidup kita. Oleh karena itu, mari kita berdoa. Semoga kita dijauhkan dari maksiat-maksiat Allah. Kemudian, Ya Ali ma safara ahadun talibal harami masyian illa kana syaitanu qarinahu.
Tidaklah seseorang itu mencari perkara yang haram kecuali setan sudah menemaninya. Kalau orang yang nyari perkara haram, kalau orang kerjanya haram, maka di situ pasti setan akan menemaninya. Idza kana masyian illa kana syaitanu qarinahu. Kalau dia jalan, maka setan akan di belakangnya nemeni dia. Wala raqiban illa kana radifahu. Kalau dia naik kendaraan, maka setan akan numpak, konceng deh. Ya. Wala jama'a ahadun malan haraman illa akalahu syaitan. Dan seseorang yang mengumpulkan harta, tapi hartanya iku mau dari perkara yang haram, maka apa? Maka setan akan memakan harta tersebut. Ini terbukti. Teman saya ada, orang tuanya itu lagi kerjanya kerjaan haram. Tidak usah diceritakan, pokoknya haram. Tapi ya seperti itu. Setelah dia pulang dari kerja, setelah ayahnya pulang dari kerja, duwe mek titik. Duwe mek titik sing oleh iku mang. Kudu mulai gak rame ndak? Rame ternyata. Tapi apa? Yang ngono kuwi, setan sing mangan. Setelah pulang dari kerja, karena ini barang ilegal misalnya ya, akhirnya duwe iku mang dijaluki polisi, bayar ki ben gak ditangkep. Nah, kan? Terbukti ini. Makanya jangan sampai kita mencari perkara-perkara yang haram. Kemudian wala nasiya ahadun ismallahi ta'ala indal jima' illa syarakahu syaitanu fi waladihi. Nah niki titik ayo lek sing iki. Dan jikalau seseorang dia lupa menyebut nama Allah ketika jima', berarti syaitan wis ngewangi. Wis, sing iki aja dawa-dawa arek cilik saken. Jadi intine niku mau lek ana wong sing bal-balan ya, terus tepak iku mau gak nyebut nama Allah, maka setan ternyata sudah menemaninya. Makanya sebelum wis terus saya. Wa dzalika qauluhu ta'ala, ya begitulah kata Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'an, wa syarikhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyuruh syaitan untuk berjanji agar mengganggu kita dalam urusan harta ataupun anak. Jadi dalam cara bekerja ini kita harus hati-hati. Nah, jangan sampai kita mencari perkara-perkara haram. Semoga semua kita dijauhkan dari perkara-perkara haram oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua nanti mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya, sesuai cerita tadi, jangan sampai kita nanti mati dalam keadaan su'ul khotimah, jangan sampai. Makanya dari itu, sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, jangan sampai terlintas di hati kita melakukan perbuatan maksiat karena kita tidak tahu kapan mati kita, kapan akhir hayat kita. Mari kita semua yang masih belum bertobat, mari kita bertobat. Yang masih belum insaf, mari kita berinsaf. Yang masih pekerjaan yang haram, mari kita bertobat mencari pekerjaan yang halal. Semoga kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah dan bisa mengucapkan lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anqulna wal muslimina minas saqawa ila sa'ada wa minan nari ila jannah wa minad dunubi ila rahmah wa minad dunubi ila maghfirah wa minal isaati ila ihsan wa minal khaufi ila aman wa minal fakri ila ghina wa minad dhulli ila izzi wa minal hanati ila karama wa minad dhiki ila sa'a minal usri ila yusri wa minal iqbali ila iqbal minas saqam ila sihha wa minas sukhti ila ridha wa minal ghaflati ila ibadah wa minal fatrati ila ijtihad wa minal khidlan ila taufiq wa minal bid'ati ila sunnah wa minal jawri ila al-adl. Allahumma inna ala dinina bid-dunya wa ala dunya bit-taqwa wa ala taqwa bil-amal wa ala al-amal bi-tawfiq wa ala jami'i dhalika bil-rizqil mumdi ila ardikal munhi ila jannatikal masub dhalika bin-nadhari ila wajhikal karim. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Ghawtha ya Ghawtha ya Ghawtha
يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام أستغفر الله العظيم الذي لا قيم وأتوب إليه اللهم أسألك توفيق المحبك من الأعمال وصدق التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية من سواك إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين أسألك تحلمك وصدقك فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وإذن وشرفا يبقى يتأبد ولا يسبب التكبر ولا طول فساد إنك سميع قريب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين نسألك الإجابة إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.